Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku yang dicintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia kali ini kita bisa kembali melanjutkan kuliah subuh online kita dengan tema belajar akidah untuk pemula. Dan kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang rukun iman yang ke-6. Sebelumnya setoran hafalan terlebih dahulu, Mas Anjasyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala wa dalilu qadari qawluhu ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Barakallahu fiik. Mas Usama. Wa dalilul qadari qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa dalilul qadari qawluhu ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Bagus, masuk Asya. Barakallahu fiik. Mas Abdurrahman. dalil isnah qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa dalilul qadari qawluhu ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ini adalah rukun iman yang keberapa? Keenam. Yang ke-6. Dan ayat yang sebelumnya laisal birra itu adalah rukun iman yang 5. 1 sampai 5. Adapun rukun iman yang ke-6 disebutkan dalam ayat yang berbeda, yaitu ayat yang barusan anak-anakku setorkan. Terjemahannya coba. Halaman berapa coba? Udah lupa ya. Halaman berapa? 66. Coba masuk ke Syekh. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Nah, ketika kita beriman dengan takdir, kita harus memenuhi 4 hal. Ingat-ingat nih, berapa hal? 4 hal. Yang pertama, kita harus meyakini Allah mengetahui segala sesuatu. Apa yang pertama? Kita harus meyakini Allah mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, kita harus meyakini bahwa Allah telah menulis segala sesuatu. Apa yang kedua? Telah menulis segala sesuatu. Yarhamukallah. Yang ketiga, kita harus meyakini bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu. Apa yang ketiga, Mas Anjas? Kita meyakini Allah telah menciptakan segala sesuatu. Bagus. Yang keempat, kita harus meyakini bahwa segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Apa yang keempat, Mas Suka? Atas kehendak Allah. Siapa yang bisa ngulangi? Ya. Kita meyakini bahwa Allah melihat segala sesuatu. Mengetahui segala Bagus. sesuatu. 1, 2. Kita meyakini bahwa Allah telah mencatat segala sesuatu. Masya Allah. Kita meyakini bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu. Kita meyakini bahwa Allah telah bahwa segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah. Masya Allah. Siapa lagi yang bisa ngulangi 4 hal ini? Barakallahu fiik. Apa, Mas Abdurrahman? Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Ya. Sesungguhnya Allah telah Menulis, bagus, segala sesuatu. Terus? Yang ketiga, sesungguhnya Allah telah menciptakan pada segala sesuatu. Ya. Yang keempat? Sesungguhnya Allah telah mentakdirkan. Yang keempat? Yang terjadi Segala yang terjadi adalah kehendak Allah. dengan kehendak Allah. Coba Mas Anjas. Kita meyakini bahwa segala sesuatu Allah Allah telah telah mengatur, menciptakan, yang pertama dulu apa? mengetahui segala Satu. sesuatu. Yang kedua,
sesungguhnya Allah telah telah me- menulis. menulis segala sesuatu. Yang ketiga, Allah telah menciptakan diciptakan. Terus yang keempat, Allah segala sesuatu segala sesuatu terjadi yang terjadi atas kehendak atas kehendak Allah. Masuk Kak? Apa yang pertama? Mengetahui Allah menciptakan segala sesuatu, Ya, yang menulis. ya. Yang ketiga, yang menciptakan. Yang keempat, yang segala sesuatu yang diciptakan Atas kehendak Allah. Jadi orang akan dianggap beriman dengan takdir ketika dia meyakini 4 hal ini. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Artinya tidak ada satu kejadian pun di muka bumi, di alam semesta ini yang lepas dari pengetahuan Allah, itu tidak ada. Allah pasti tahu. Itulah luasnya ilmu Allah. Coba bandingkan dengan ilmu kita. nggak ada apa-apanya. Kita nggak usah bilang apa yang terjadi di Purbalingga, nggak usah. Itu terlalu apa? Luas. Terlalu luas. Apa yang terjadi di ruangan ini saja. Nggak usah di rumah ini, di ruangan ini. Apakah segala yang terjadi di ruangan ini kalian tahu? Enggak. Mungkin itu ada disebut lagi jalan di bawah sana. Tahu atau tidak? Mungkin pilih lagi produksi, kita nggak tahu. Paham lah. Kita nggak tahu. Jangankan ruang tahu. Lagi Betul nggak? Iya. Perut kita sekarang lagi ngapain? Ya. Darah ini lagi mengalir ke arah mana? Kita nggak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Allahu Akbar. Bukan hanya Allah tahu. Yang kedua apa tadi? Allah catat, Allah tulis. Secara detil semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Bahkan setelah hari kiamat, Allah telah tulis itu semuanya. Bayangkan. Ya. Ditulis di mana Mas sama? Lauhul Mahfuz. Dan itu adalah tugasnya Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Apa yasturun? Tulis. Jadi kolam itu pulpen atau pena ketika pertama kali diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, diperintahkan oleh Allah, uktub. Apa artinya uktub? tulislah. Tulis. Terus pulpen bertanya, pena bertanya, ma aktub, apa yang harus pena? Ya. Itu kita harus yakin. Dah, ini yang keberapa? Kedua. Yang ketiga, kita harus meyakini bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Ya. Kadang-kadang kita tuh kalau sehat terus tuh suka lupa dengan Allah Azza wa Jalla. Apa efeknya kalau kita beriman dengan takdir? Efeknya kita jadi hati kita menjadi lapang. Kita jatuh nih, ya, wabruk, sakit, ya, sampai susah jalan. Ya, kita harus ingat, oh ini pasti dengan apa? Kehendak Allah. Ya, nggak mungkin kita jatuh nggak ada kehendak Allah. Tinggal kita mencari hikmahnya. Apa hikmahnya? Oh iya, berarti jangan lari. Satu, oh berarti kalau ada air jangan dibiarin. Dua, semuanya yang introspeksi. Yang nggak sengaja numpahin air juga introspeksi. Yang lari-lari juga introspeksi. Itu namanya hikmah. Ya,
Inilah rukun iman yang terakhir. Besok insya Allah kita sudah akan berpindah ke al-martabatus tsalitsatu. Ya, silakan dibaca Mas Abdurrahman. Al-ihsanu ruknun wahidun. Huwa an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Ya, cukup sampai situ aja, enggak apa-apa. Ya, Mas Ukasha. Al-ihsan ruknun wahidun bahwa an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Barakallahu fiik, Mas Usama. Al-martabatus tsalitsatu Al-tsalitsatu. Al-ihsanu ruknun wahidun wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Naam, Mas Anjasyah. Al-martabatus tsalitsatu. Al-ihsanu Ruknun. wahidun wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam Takun. tarahu fa innahu yaraka. Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku yang dicintai dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia kali ini kita bisa kembali melanjutkan kuliah subuh online kita dengan tema belajar akidah untuk pemula, dan kali ini kita akan memasuki pembahasan tentang rukun iman yang ke-6. Sebelumnya setoran hafalan terlebih dahulu, Mas Anjasyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dalilu qadari qauluhu ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Barakallahu fiik, Mas Usama. Wa dalilul qadari qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa dalilul qadari qauluhu ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Bagus, Mas Ukasha. Barakallahu fiik, Mas Abdurrahman. Dalil istilah qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa dalilul qadari qawluhu ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ini adalah rukun iman yang keberapa? Keenam. Yang ke-6. Dan ayat yang sebelumnya laisal birra itu adalah rukun iman yang 5. 1 sampai 5. Adapun rukun iman yang ke-6 disebutkan dalam ayat yang berbeda, yaitu ayat yang barusan anak-anakku setorkan. Terjemahannya coba. Halaman berapa coba? Udah lupa ya. 66. Halaman berapa? 66. Coba Mas Ukasha. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Nah, ketika kita beriman dengan takdir, kita harus memenuhi 4 hal. Ingat-ingat nih, berapa hal? 4 hal. Yang pertama, kita harus meyakini Allah mengetahui segala sesuatu. Apa yang pertama? Kita harus meyakini Allah mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, kita harus meyakini bahwa Allah telah menulis segala sesuatu. Apa yang kedua? Telah menulis segala sesuatu. Yarhamukallah. Yang ketiga, kita harus meyakini bahwa Allah
telah menciptakan segala sesuatu. Apa yang ketiga, Mas Anjas? Kita meyakini Allah telah menciptakan segala sesuatu. Bagus. Yang keempat, kita harus meyakini bahwa segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah. Apa yang keempat, Mas Suka? Atas kehendak Allah. Siapa yang bisa ngulangi? Ya. Kita meyakini bahwa Allah melihat segala sesuatu, mengetahui segala Bagus. sesuatu. Satu, dua. Kita meyakini bahwa Allah telah mencatat segala sesuatu. Masya Allah. Kita meyakini bahwa Allah telah menciptakan segala sesuatu. Mm-mm. Kita meyakini bahwa Allah telah bahwa segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah. Masya Allah. Siapa lagi yang bisa ngulangi 4 hal ini? Barakallahu fiik. Nah. Apa, Mas Abdurrahman? Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Ya. Sesungguhnya Allah telah Menulis, bagus. Segala sesuatu. Terus? tersebut. Yang ketiga, sesungguhnya Allah telah menciptakan pada segala sesuatu. Ya. Yang keempat? Sesungguhnya Allah telah mentakdirkan. Yang keempat? Yang terjadi Segala yang terjadi adalah kehendak Allah. dengan kehendak Allah. Coba, Mas Anjas. Kita meyakini bahwa segala sesuatu Allah Allah telah telah mengatur, menciptakan, yang pertama dulu apa? mengetahui segala Sesuatu. sesuatu. Yang kedua, Sesungguhnya Allah telah telah mengetahui, menulis segala sesuatu. Yang ketiga, Allah telah menciptakan menciptakan. Terus yang keempat, Sesungguhnya Allah segala sesuatu segala sesuatu terjadi yang terjadi atas kehendak atas kehendak Allah. Masuk Kak? Apa yang pertama? Mengetahui Allah menciptakan segala sesuatu, Ya, yang menulis, ya. yang ketiga yang menciptakan, yang keempat yang segala sesuatu yang diciptakan atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah. Jadi orang akan dianggap beriman dengan takdir ketika dia meyakini 4 hal ini. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Artinya tidak ada satu kejadian pun di muka bumi, di alam semesta ini yang lepas dari pengetahuan Allah, itu tidak ada. Allah pasti tahu. Itulah luasnya ilmu Allah. Coba bandingkan dengan ilmu kita. nggak ada pokoknya. Kita nggak usah bilang apa yang terjadi di Purbalingga, nggak usah. Itu terlalu apa? Luas. Terlalu luas. Apa yang terjadi di ruangan ini saja. Nggak usah di rumah ini, di ruangan ini. Apakah segala yang terjadi di ruangan ini kalian tahu? Enggak. Mungkin itu ada disebut lagi jalan di bawah sana. Tahu atau tidak? Mungkin pilih lagi produksi, kita nggak tahu. Paham? Kita nggak tahu. Jangankan ruang tahu. Lagi Betul nggak? Iya. Perut kita sekarang lagi ngapain? Ya. Darah ini lagi mengalir ke arah mana? Kita nggak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Allahu Akbar. Bukan hanya Allah tahu. Yang kedua apa tadi? Allah catat, Allah tulis. Secara detil semua yang akan terjadi sampai hari kiamat. Bahkan setelah hari kiamat, Allah telah tulis itu semuanya. Bayangkan. Ya. Ditulis di mana, Mas Sama? Lauhul Mahfuz.
itu adalah tugasnya al-qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Apa yasturun? Tulis. Jadi qalam itu pulpen atau pena ketika pertama kali diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, diperintahkan oleh Allah, uktub. Apa artinya uktub? Tulislah. Tulis. Terus pulpen bertanya, pena bertanya, ma aktub? Apa yang harus pena? Ya. Itu kita harus yakin. Dah, ini yang keberapa? Kedua. Yang ketiga, kita harus meyakini bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Ya. Kadang-kadang kita tuh kalau sehat terus tuh suka lupa dengan Allah Azza wa Jalla. Apa efeknya kalau kita beriman dengan takdir? Efeknya kita jadi hati kita menjadi lapang. Kita jatuh nih, ya, wabruk, sakit, ya, sampai susah jalan. Ya, kita harus ingat, oh ini pasti dengan apa? Kehendak Allah. Ya, nggak mungkin kita jatuh nggak ada kehendak Allah. Tinggal kita mencari hikmahnya. Apa hikmahnya? Oh iya, berarti jangan lari. Satu, oh berarti kalau ada air jangan dibiarin. Dua, semuanya yang introspeksi. Yang nggak sengaja numpahin air juga introspeksi. Yang lari-lari juga introspeksi. Itu namanya hikmah. Ya, inilah rukun iman yang terakhir. Besok insya Allah kita sudah akan berpindah ke al-martabatus tsalitsatu. Ya, silakan dibaca Mas Abdurrahman. Al-ihsanu ruknun wahidun. وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Ya, cukup sampai situ aja, enggak apa-apa. Ya, Mas Ukasyah. Al-ihsan ruknun wahidun bahwa an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Barakallahu fiik. Mas Usama. Al-martabatu tsalitsatu Al-tsalitsatu. Al-ihsanu ruknun wahidun wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Naam, Mas Anjasyah. Al-martabatu tsalitsatu. Al-ihsanu Ruknun wahidun wa huwa an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.